adat kan putu mapaten deh kana hukum alam. Saha nu ngalanggar adat pasti kawan. Kalau kita bicara tentang hukum Indonesia, kebanyakan orang mungkin langsung membayangkan adanya undang-undang, pengadilan, hakim, atau aparat penegak hukum. Namun sebenarnya, jauh sebelum hukum negara berkembang seperti sekarang, masyarakat Indonesia sudah memiliki aturan hidupnya sendiri yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, hukum adat masih hidup dan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, bahasa, budaya, dan tradisi. Maka dari itu, lahirlah berbagai aturan adat yang menjadi peraturan kehidupan masyarakat sehari-harinya. Aturan adat ini digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut dengan living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat karena masih dipatuhi dan dijalankan hingga sekarang. Hukum adat merupakan suatu aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang, hukum adat lebih berdasarkan kebiasaan, nilai budaya, dan kesepakatan masyarakat setempat. Dalam hukum adat, penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian, dengan bukan hanya mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi menjaga hubungan baik dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat sebenarnya telah diakui dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 18B ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara telah mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat telah diakui dalam kedudukan yang sah dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain perannya dalam menjaga kehidupan dan ketertiban sosial, hukum adat juga menyelesaikan masalah dengan cara damai tanpa proses yang panjang seperti halnya yang kita tahu dalam pengadilan. Berbagai masyarakat adat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah atau dengan cara pemulihan hubungan sosial. Maka dari itu, hukum adat dapat dianggap melengkapi hukum positif agar lebih melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Di era modern, hukum adat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari modernisasi, pembangunan, dan juga kepentingan ekonomi, yang seringkali membuat masyarakat adat kehilangan wilayahnya dan juga identitasnya. Banyak konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan dan juga proyek pembangunan. Selain itu, di era modern sekarang, adanya anggapan bahwa hukum adat sudah tidak relevan di zaman yang sekarang ini. Padahal, hukum adat ini masih memiliki nilai penting seperti musyawarah, tanggung jawab bersama, dan juga hubungan harmonis dengan lingkungan. Salah satu bentuk pengakuan terhadap hukum adat adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2012. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara. Putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas wilayahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara mulai memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap kebenaran hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat merupakan bentuk nyata implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia tidak berarti semua budaya dan aturan harus diseragamkan. Justru, keberagaman budaya, tradisi, dan hukum lokal merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Dengan menghormati hukum adat, negara juga menghargai keberagaman masyarakat yang hidup di Indonesia. Hukum adat dan hukum positif sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Hukum adat memberikan nilai sosial dan budaya yang hidup dari masyarakat. Sedangkan hukum positif memberikan kepastian hukum secara formal. Dengan harmonisasi yang baik, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih adil, lebih inklusif, dan lebih sesuai.
dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Agar hukum adat tetap terlindungi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh hanya tertulis dalam peraturan, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami pentingnya menjaga keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pada akhirnya, hukum adat bukan sekadar warisan. Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang masih hidup hingga sekarang. Dengan menghormati hukum adat, Indonesia tidak hanya menjaga keberagaman budaya, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan sosial dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena keberagaman bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dijaga dalam persatuan. Dalam derita hidup sengsara nabanua adunya penuh dalam derita hidup sengsara wanianua.